Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara penulisan konfigurasi elektron. Lalu, kenapa kita harus mempelajari konfigurasi elektron? Memang ada manfaatnya ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Ada yang masih ingat tentang aturan Aufbau? Aturan Aufbau yaitu pengisian elektron pada orbital-orbital atom pada tingkat energi terendah terlebih dahulu sebelum mengisi tingkat energi yang lebih tinggi. Misalnya kita mengisi elektron di 1s dulu sebelum ke 2s, atau kita mengisi elektron di 2s dulu sebelum kita masuk ke 2p, dan seterusnya. Penulisan konfigurasi elektron itu ada dua versi, penulisan bentuk panjang dan bentuk pendek. Meskipun versi penulisannya itu beda, tapi sebenarnya keduanya itu sama saja. Contohnya, di sini kita akan mencoba menuliskan konfigurasi elektron dari unsur Fe. Nah, untuk menentukan konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu nih jumlah elektronnya. Gimana caranya? Untuk mengetahui jumlah elektron, kita bisa lihat nomor atomnya. Jadi, di sini unsur Fe itu memiliki nomor atom berapa? 26 ya. Ingat bahwa nomor atom itu selalu memiliki nilai lebih kecil dibandingkan nomor massa. Di situ kan ada 26 dan 55,845 kan? Nah, kalau misalkan kalian bingung, ini nomor atomnya yang mana ya, Bu? Nah, kalian tinggal bandingin nomor yang paling kecil itu yang mana. Yang paling kecil itu kan yang 26. Maka nomor atomnya itu 26. Nah, setelah kita mengetahui nomor atomnya, sekarang kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Menurut aturan Aufbau, pengisian elektron itu harus berawal dari orbital yang memiliki energi terendah dulu, yaitu dari 1s dulu, baru menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi dari 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Maka penulisan konfigurasi elektron dari unsur Fe adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Masih ingat kan ya bahwa jumlah elektron maksimal di subkulit S itu ada 2. Kemudian di subkulit P itu jumlah elektron maksimalnya ada berapa? Ada 6. Di subkulit D ada berapa? Ada 10. Seperti itu. Nah, yang kita tulis tadi itu adalah konfigurasi elektron yang versi panjangnya. Nah, ternyata konfigurasi elektron yang panjang tadi itu bisa diringkas loh menjadi lebih pendek, yaitu dengan bantuan gas mulia. Karena nggak kebayang ya kalau misalkan kita disuruh untuk menuliskan konfigurasi elektron yang mana unsur tersebut memiliki jumlah elektron lebih dari 90 misalkan. Itu kan akan sangat panjang ya penulisannya, dan juga akan sangat memakan waktu. Nah, untuk mempersingkat hal tersebut, maka di sini dibantu dengan penulisan unsur gas mulia. Ada yang masih ingat unsur-unsur golongan gas mulia itu ada apa aja? Ya, nah, unsur golongan gas mulia itu ada helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Lalu gimana cara meringkas konfigurasi elektron yang panjang tadi? Nah, caranya kita bisa lihat jumlah elektron dari Fe. Itu ada berapa? Ada 26. Nah, kita juga perhatikan jumlah elektron yang ada di gas mulia. Itu kan si He ada 2. Jumlah elektronnya 2, neon jumlah elektronnya 10, Ar jumlah elektronnya 18, Kr jumlah elektronnya 36, dan Xe jumlah elektronnya itu 54. Nah, si Fe itu kan punya 26. 26 ini tuh jumlahnya lebih mendekati kemana? Di antara unsur-unsur gas mulia ini, jumlah elektronnya mendekati ke 18, 10, dan 2. Kenapa nggak 36? Karena 36 itu sudah melebihi 26.
Nah, yang paling mendekati itu adalah 18, yang mana elektron 18 ini tuh dimiliki oleh argon. Itu cara pertama ya. Nah, untuk cara kedua, kalian bisa lihat dari jumlah elektron yang sudah tersebar di subkulit atomnya. Nah, kalian tinggal jumlahin aja. Di situ kan ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, kalian jumlahkan tuh si elektronnya itu ada berapa? 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 jadi 18. Nah, secara gak langsung si jumlah elektron yang 18 ini itu merupakan konfigurasi elektron dari argon. Seperti itu, maka bisa ditulis konfigurasi elektron bentuk pendeknya itu argon 4s2 dan 3d6. Jadi 4s2 dan 3d6 ini itu merupakan kelanjutan dari potongan 18 elektron sebelumnya. Hasil konfigurasi elektron tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan golongan dan periode di dalam tabel periodik. Caranya, kita tentukan dulu subkulit terluarnya. Di sini subkulit terluarnya itu ada 4s2 dan 3d6. Untuk menentukan golongan, kita bisa melihat dari elektron valensinya. Caranya, kita tinggal menjumlahkan elektron pada subkulit terakhirnya. Di sini 4s itu punya 2 elektron, kemudian 3d itu ada 6 elektron. Jadi tinggal dijumlahkan saja, tinggal 2 ditambah 6, jadi ada 8, berarti dia berada di golongan 8. Berbeda dengan konfigurasi elektron model atom Bohr, nah di konfigurasi elektron aturan Aufbau ini itu kita bisa menentukan unsur tersebut masuknya ke golongan A atau golongan B. Caranya, untuk golongan A, ciri-cirinya itu selalu diakhiri subkulit S dan P. Nah, kalau misalkan di golongan B itu selalu ada subkulit D-nya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya bahwa di konfigurasi elektron Fe ini itu diakhiri subkulit S dan D. Nah, karena ada subkulit D-nya, maka Fe ini masuk ke dalam golongan B. Untuk menentukan periode, kita bisa melihat dari nomor kulitnya. Nah, nomor kulit untuk subkulit S dan D itu adalah 4 dan 3. Antara 4 dan 3, kita ambil yang paling besar, yaitu 4. Maka periodenya adalah 4. Setelah kita mengetahui golongan dan periode dari unsur Fe, sekarang kita buktikan nih di tabel periodik, benar gak kalau unsur Fe itu berada di golongan 8B dan periode 4? Coba, golongan 8B dan periode 4. Oh, ternyata benar. Artinya, kita dapat mengetahui posisi unsur di dalam tabel periodik menggunakan konfigurasi elektron dengan mengetahui golongan dan periodenya. Ketika kita tahu nih posisi unsur itu di dalam tabel periodik, kita juga bisa menentukan sifat unsur tersebut. Kita bisa mengetahui titik didihnya, titik lelehnya, kemudian kekuatan asam basanya. Kita juga bisa tahu dia termasuk gas atau logam, dan lain sebagainya. Karena berdasarkan sistem periodik unsur modern, sistem periodik unsur yang kita gunakan sekarang itu disusun berdasarkan kemiripan sifat dan juga kenaikan nomor atom.